Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau amat baik bagi kami orang berdosa ini. Engkau selalu menunggu kami untuk datang kepadamu dan memohon ampun atas salah dan dosa kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cacat, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, kuasa di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, dan tak seorang manusia dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Referen. Datanglah kepadanya Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyikan syukur. Masuklah ke peralatannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasihnya, setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Luka. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang-orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam waktu pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Oke, anak-anakku yang terkasih, bacaan Injil mengajak kita untuk melihat perumpamaan tentang penabur. Penabur berarti orang yang menaburkan benih. Nah, diceritakan bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Lalu ada yang jatuh juga di semak duri. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Tadi kita mendengar arti perumpamaan itu, bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu diartikan sebagai orang yang menerima sabda Tuhan, tetapi dia mudah dicobai oleh iblis. Sehingga ketika iblis itu datang dan mengambil benih itu, orang itu ikut-ikut saja. Dia hanya mendengar saja, tetapi kemudian iblis mengambil sabda itu dari dalam hatinya. Kemudian dikatakan juga bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja,
Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Murtad berarti tidak percaya lagi kepada Yesus. Mereka mungkin percaya kepada nabi-nabi lain. Kemudian arti yang ketiga, yaitu benih yang jatuh di semak duri, itu ialah orang yang mendengar sabda itu di dalam hidupnya, tetapi dalam pertumbuhannya ia terhimpit oleh kekhawatiran, dia ragu-ragu oleh kekayaan. Orang kaya dari agama lain datang menghasutnya, dia langsung pindah agama. Dia mudah dicobai oleh kenikmatan hidup di dunia ini, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Orang ajak dia ke agama lain, dia pindah. Orang ajak dia ke golongan lain, dia ikut-ikut saja, karena tidak kuat imannya. Kemudian benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu. Setelah dia mendengar, dia berusaha untuk menyimaknya, berusaha untuk memahami sabda Allah itu. Kemudian dia berusaha untuk melaksanakannya di dalam perkataan dan perbuatannya. Dari 4 perumpamaan tentang benih ini, Anda masuk di golongan yang mana? Anda masuk di kelas yang mana? Di kelompok yang mana? Apakah di benih yang jatuh di pinggir jalan, atau di benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau di tanah yang bersemak duri, atau tanah yang subur? Tentu Anda sendiri bisa menilainya. Kalau Anda masih di bagian pertama, tanah yang di pinggir jalan, berbatu-batu dan bersemak duri, maka mintalah kepada Tuhan untuk menolongmu, supaya hatimu mau menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan bertumbuh dan mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi hatimu, mempengaruhi perkataanmu, dan mempengaruhi tindakan kasihmu. Sebagaimana dikatakan di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa kita mesti memberi kesaksian yang benar. Kita mesti menaati perintah Tuhan tanpa cacat. Berarti apa yang Tuhan bilang mesti kita laksanakan di dalam hidup. Orang yang mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidupnya, misalnya 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam hidupnya, dia itu adalah umat Allah yang terkasih. Kalau dia terkasih karena dia melaksanakan semuanya, maka percayalah bahwa apapun yang dia minta dari Allah Bapa melalui Allah Putra dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, semua permohonannya diterima oleh Allah dan ia mendapat berkat yang berlimpah. Semoga demikian. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami menyadari bahwa kami orang berdosa. Hingga dari hari ke hari kami mau datang kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kami datang memohon pengampunan darimu. Kami percaya Engkau pasti mengampuni dosa-dosa kami. Dan semoga Roh Kudus juga membantu kami, supaya kami menjadi teladan di dalam hidup bagi sesama. Teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, teladan dalam kesucian, dalam tindakan kasih, dan membaca kitab itu. Semoga kami rajin membaca kitab di setiap saat, supaya apa yang kami wartakan, apa yang kami lakukan di dalam hidup, semuanya bersumber dari firman-Mu yang menyelamatkan diri kami dan juga orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kehadiran dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa